Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempermantap persiapan teman-teman untuk mengikuti tes CPNS tahun ini mengenai butir-butir Pancasila beserta contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Butir-butir Pancasila sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang berlaku. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak mengganggu ibadah agama orang lain. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, walaupun berbeda agama di tempat kerja, kita harus saling menghormati dan bekerja sama. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh, saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Dan yang ke-7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contohnya, kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan mengingatkannya saja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun butir dan contoh-contohnya sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adapun contohnya, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contoh, menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras maupun agama yang berbeda. Jadi, perbedaan itu memang ada. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. 4. Mengembangkan sikap saling tenggan rasa dan tepas selera. Contoh, bersedia mengikuti kerja bakti dan berbaur dengan masyarakat yang lain. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk dan semau kita sendiri. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, saling menghormati dan menghargai. 7. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh, sebagai manusia, kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah kita benarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Yang ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Dan yang ke-10 adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh, manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu adanya saling membantu satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Adapun butir dan contohnya sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh, bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara.
kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh, kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh, hargailah produk-produk dalam negeri. Jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contoh, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh, tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan yang lainnya. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun butir dan contohnya sebagai berikut. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh, kita tidak boleh terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh, kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Yang keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh, dalam menerima suatu keputusan, kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh, di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh, dalam pengesahan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma agama, serta tetap mempertahankan martabat. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Contoh, mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun butir dan contohnya sebagai berikut. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh, yang sering kita lihat perlakuan hukum terhadap para koruptor. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah seimbang. Misal, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 4.
menghormati hak orang lain. Contoh, saling menghormati, baik dan rukun terhadap sesama manusia. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh, memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0%. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contoh, bersifat sewajarnya terhadap sesama. Misal, jangan sampai Anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh, bersikaplah hemat. Lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita. Misal, membangun pabrik industri, tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan masyarakat di sekitar kita yang rugi. Yang ke-9, suka bekerja keras. Contohnya adalah, hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh, dalam hidup, jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apalagi memang mau digunakan untuk kepentingan kita. Ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya. Dan yang ke-11 atau yang terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh, melakukan kegiatan-kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain sebagainya. Itulah tadi 45 butir-butir Pancasila beserta contoh pengamalannya. Semoga bermanfaat dan bisa lulus PNS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.